Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai masih terkait dengan kongruensi linear, yaitu berkaitan dengan persamaan Diopantin. Ya, apa definisi dari persamaan Diopantin itu? Jadi misalkan di sini diketahui suatu persamaan linear, yaitu AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C-nya itu adalah elemen bilangan bulat, A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, dan penyelesaian X-nya itu elemen bulat, Y-nya juga elemen bulat, atau solusinya itu adalah bilangan bulat, maka persamaan AX plus B sama dengan C itu disebut dengan persamaan Diopantin. Oke. Jadi apa bedanya dengan persamaan linear biasa? Kalau persamaan linear biasa di sini diketahui bahwa A, B, C-nya itu kan elemen bilangan real. Tapi kalau Diopantin itu A, B, C-nya adalah elemen bilangan bulat. Oke. Ya, di situ ya. Jadi perbedaannya ya. Persamaan Diopantin berkaitan dengan elemen bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjut ke suatu teorema dari persamaan Diopantin, yaitu persamaan Diopantin AX plus BY itu akan mempunyai solusi dengan catatan jika ini apa? FPB dari AB ya, FPB dari AB itu membagi C, atau C itu habis dibagi oleh FPB antara A dan B ya. Jadi kuncinya adalah kalian harus tahu apa itu FPB-nya, kemudian apakah dia membagi habis atau tidak. Maka dia akan mempunyai solusi. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh ya. Contohnya di sini kita diketahui suatu persamaan. Kalian cek apakah persamaan, pertanyaannya adalah apakah persamaan ini mempunyai solusi atau tidak ya. Jadi untuk mengecek persamaan ini mempunyai solusi atau tidak, kita berdasarkan suatu teorema, di mana teoremanya tadi mengatakan bahwa dia punya solusi dengan syarat bahwa C itu habis dibagi oleh FPB A dan B. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah mencari dulu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari dulu apakah 21 dan 4 ini punya FPB. FPB-nya apa? Maksudnya gitu ya. FPB dari 21 dan 14 itu FPB-nya adalah berapa? FPB antara 21. Jadi kalau kalian itu mau mengingat kembali tentang FPB itu ada di video sebelumnya tentang bagaimana mencari FPB dengan menggunakan algoritma. Di sini saya tidak ulang kembali ya. Jadi kalian bisa tengok di video sebelumnya tentang FPB. Jadi FPB antara 21 dan 14 itu kan 7 ya. Nah, sekarang FPB-nya ini jadi karena di sini ya, tuliskan dulu karena. Nah, sekarang dan apakah 7 ini sesuai dengan teorema tadi, FPB-nya itu 7 itu habis membagi berapa ini? C-nya itu kan 56 ya. Jadi A-nya berapa ini? 21, B-nya 14, C-nya 56. Apakah 7 ini habis membagi 56? Ya atau tidak? Iya. Betul ya? Oke, jadi karena FPB-nya di sini 7 dan 7 itu habis membagi 56, maka apa? Maka persamaan 21X plus 14Y sama dengan 56 mempunyai apa? Solusi. Gitu ya. Oke, saya berikan contoh lagi supaya kalian lebih bisa memahami. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 diketahui 8X plus 24Y sama dengan 70. Apakah dia punya solusi atau tidak? Kita cek. Karena di sini ya, kalian cari FPB antara 8 dan 24. Apa FPB-nya? Yaitu 8, gitu ya. FPB-nya adalah 8. Ya, dan sekarang apakah 8 itu membagi berapa ini? 70? C-nya kan 70 ya. Membagi tidak? Tidak, ya. Apakah 8 itu membagi 70? Tidak. Maka dia 8 itu tidak membagi 70. Ya, karena FPB dari 8 dan 24 itu 8 dan 8 itu tidak membagi 70, maka disimpulkan bahwa apa? Maka 8X plus 24Y sama dengan 70 tidak mempunyai apa? Solusi. Gitu ya. Oke, nah sekarang selanjutnya.
64 plus 10Y sama dengan 3. Karena kalian cek berapakah FPB antara 6 dan 10? FPB-nya adalah 2. Ya. Karena FPB-nya 2 dan coba kalian cek 2 itu membagi 3 tidak? 2 itu membagi 3 tidak? Tidak. Maka karena 2 tidak membagi 3, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah maka 6X plus 10Y sama dengan 3 tidak mempunyai solusi. Oke, gitu ya. Oke, itu tadi beberapa contoh apakah suatu persamaan itu punya solusi atau tidak. Dengan cara adalah kalian harus tahu apakah FPB-nya itu membagi C atau tidak. Gitu ya. Oke, saya berikan contoh lain yang berkaitan dengan kalau misalkan di situ punya solusi, solusinya apa sih gitu ya. Nah, ini terkait dengan yang namanya adalah kongruensi linear. Oke, saya berikan contoh selanjutnya. Kalau tadi hanya menentukan apakah persamaan tadi punya solusi atau tidak, nah sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Pertanyaannya adalah tentukan solusi dari 5X plus 2Y sama dengan 11. Oke, ini adalah selanjutnya. Tentukan solusi dari 5X plus 2Y sama dengan 11. Nah, sekarang untuk menentukan solusinya, langkah pertama yang harus kita cari adalah kita cek terlebih dahulu dia punya solusi atau tidak sih, gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kalian harus cek dulu apakah persamaan ini memiliki solusi atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya adalah tadi mencari FPB-nya terlebih dahulu. Karena FPB dari 5 berapa ini? Ini A-nya 5, B-nya 2 ya. FPB antara 5 dan 2 itu berapa? 1 gitu ya. Dan 1 itu apakah membagi 11 atau tidak? Ya, betul ya. Jadi apa? Jadi 5X plus 2Y itu mempunyai solusi. Oke. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa dia punya solusi, baru kita langkah selanjutnya adalah menentukan siapa sih solusinya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk menentukan solusinya kita ada beberapa cara ya, ada 2 cara gitu ya. Cara pertamanya, nah ini kalian perhatikan dulu di sini cara 1. Sebenarnya sama aja sih, cuma nanti di itu ya, cara 1. Kalian perhatikan di sini adalah 5X plus 2Y. Oke, di sini adalah 5X plus 2Y. Kita akan bentuk ke dalam model kongruensi. Oke, jadi langkah yang pertama adalah perhatikan. Kita akan ubah ke dalam bentuk kongruensi. Jadi misalkan di sini saya ambil di bagian 5X ya. 5X kalian perhatikan. 5X itu kongruen dengan apa? Kongruen dengan ini. Bagian yang ini ya, kongruen dengan yang ini. Kongruen dengan 11. 5X itu kongruen 11. Nah, di sini modulo berapa? Modulo yang ini. Yang 2. Ya. Yang ini sebagai modulonya. Oke. Modulo 2. Kalian perhatikan di situ. Modulo 2. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa 5X itu kongruen 11 modulo 2. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kongruensi linear, tentang dia itu punya solusi atau tidak punya solusi gitu ya. Oke. Nah, sekarang 5X kongruen 11 modulo 2 ya. Ini tugas kita adalah mencari X-nya itu siapa sih? Kan kita itu menentukan, tugas kita adalah menentukan siapa sih X-nya, siapa sih Y-nya gitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan 5X kongruen 11, kalau kita bagi 5 kan enggak bisa ketemu X ya. Maka kita cari solusinya adalah kita cari 5X itu dia juga akan kongruen dengan 13 modulo 2, betul ya? Dari mana 13? Ditambah dengan 2 ini modulonya ya. Ini sudah kita pelajari di kongruensi di materi sebelumnya tentang kongruen. Loh, kok bisa sih gitu ya. Kalian buka kembali kalau misalkan lupa. Nah, ini masih belum susah mencari X-nya gitu ya. Kita 5X kongruen, saya tambah lagi dengan 2 modulo 2. Oke, berarti kita sudah
Bisa kita sederhanakan kalau bentuknya begini, 5x kongruen 15. Bagaimana? X-nya kita bagi dengan 5 ya. Berarti kongruen 3 modulo 2. Oke. Nah, ini kita sudah ketemu X-nya. Karena tugas kita mencari X-nya apa, Y-nya apa. Nah, sekarang benarkah X-nya itu ini kan sudah benar ya, X itu kongruen 3 modulo 2. Nah, pertanyaannya, apakah 3 ini sudah merupakan residu terkecil ya? Kalau kita mau mencari X, maka carilah yang merupakan residu terkecil. Ingat bahwa residu terkecil itu dia posisinya harus positif. Jadi positif yang terkecil. Ya. Nah, sekarang X itu juga akan kongruen dengan berapa? 1 modulo 2. Dari mana? Karena ini saya kurangi dengan 2 modulunya. Jadi ini itu akan kongruen, bisa ditambah, bisa dikurangi gitu ya. Oke, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu ya. Nah, sekarang 1 itu kalau dikurangi 2 kan dia sudah negatif ya. Maka dia positif yang terkecilnya kan 1. Ya, sudah ini ya. Maka X-nya itu kongruen 1 modulo 2. Jadi di sini Jadi di sini kita menemukan bahwa X-nya itu sama dengan ya, misalkan berubah dekonstruksi 1 sama dengan 1 plus berapa? Modulunya di sini 2K gitu ya. 1 plus 2K. Oke. Nah, dengan catatan bahwa dalam diopantin itu di sini K-nya itu harus elemen bilangan bulat. Ya, elemen bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang kita sudah menemukan X-nya adalah 1 plus 2K. Lalu berapa Y-nya? Karena di sini ada X, ada Y. Y-nya itu apa? Y-nya adalah, tugasnya adalah substitusikan X sama dengan 1 plus 2K ke persamaan ke tadi soalnya, yaitu 5X plus 2Y sama dengan 11. Sehingga bagaimana? Sehingga diperoleh bahwa 5 kita substitusikan X-nya dengan 1 plus 2K ditambah 2Y sama dengan 11. Ya, ini kalau dijabarkan 5 plus 10K plus 2Y sama dengan 11. Nah, ini 2Y berarti kan berapa ini? 6 plus 10K gitu ya. 6 plus 10. Kalau 2Y-nya 6 plus 10K, Y-nya berapa? Y-nya adalah 3 plus 5K. Gitu. Oke, kita sudah ketemu X-nya sudah, Y-nya sudah. Maka kesimpulannya apa? Jadi solusi dari 5X plus 2Y sama dengan 11 adalah X sama dengan 1 plus 2K, Y-nya sama dengan 3 plus 5K, dengan K-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Gitu ya. Jadi ini solusinya, yaitu X-nya 1. Loh, kok bisa solusinya ini? Nah, sekarang kalian coba substitusi. Kalian cek apakah dia benar enggak sih? Hasilnya itu adalah berapa? Nah, kita coba kalian K-nya itu kan tadi bilangan bulat ya. Misalkan kita coba K-nya itu 0 gitu ya. K-nya itu 0 berarti X-nya berapa? 1. Y-nya berapa? 3 gitu ya. X-nya 1, Y-nya 3. Kalian coba masukkan ke persamaan awalnya. X-nya kalau K-nya 0 berarti tadi berapa? X-nya 1, Y-nya 3. Benar nggak sih? Kalian coba ya. X-nya 1, Y-nya berarti 5 kali 1 ditambah 2 kali 3. Benar nggak sih hasilnya 11? Nah, benar gitu ya. Kalian coba cek gitu ya. Nanti kalian masukkan K berapa gitu ya, cek gitu ya. Benar nggak di hasilnya 11? Kalau betul ya berarti sudah betul itu solusinya gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya untuk mencari solusi tadi ya. Itu tadi cara yang pertama. Bisa juga kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua. Kalau tadi kita memperhatikan, yang kita perhatikan adalah 5x sama dengan gitu ya. 5x sama dengan. Nah, sekarang kita memperhatikan yang bagian saya mau menyamadengankan dengan yang 2y. Bisa, boleh gitu ya. Maka di sini 2y itu sama dengan apa? Sama dengan 2y itu kongruen. Kalau tadi kan 5, saya mau kalian mengkongruenkan 5x kongruen gitu ya. Nah, sekarang kita kongruensinya bagian yang y. Boleh 2y itu kongruen dengan
Pasti sama ya di kongruen yang ini, yang bagian kongruen 11. 2Y kongruen 11, modulonya adalah modulo berapa? Ini bagian yang X yang kita modulukan. Modulo 5 gitu. Oke, kalau tadi 5X kongruen 11 modulo 2, sekarang kita mengambil sisi yang Y, 2Y kongruen 11 modulo 5 gitu ya. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah mencari siapa sih Y-nya dan siapa sih X-nya gitu ya. Nah, sekarang kita mencari Y-nya itu bisa nggak ini sudah kita sederhanakan menjadi Y kongruen berapa? Nah, ini kan belum genep ya. Kita sederhanakan. Kita cari kongruen lagi. 2Y itu juga kongruen dengan berapa? Ditambah dengan 5 ya. 16 modulo 5. Oke, ditambah dengan modulo 5. 11 tambah 5. Nanti 5 tambah 5 tambah 5 atau dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5. Gitu boleh ya. Nah, sekarang kita mencari Y-nya kalau seperti ini kan sudah bisa dibagi dengan 2, berarti Y kongruen dengan 8 modulo 5 ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa 8 ini kondisinya dia masih lebih dari modulonya yaitu 5 gitu ya. Maka ini bukan yang residu terkecil gitu. Residu terkecilnya bagaimana? Kita kurangi dengan 5 gitu ya. 5. Kalau masih bisa kurangi selama dia positif, maka dia adalah residu terkecil gitu ya. Kurangi dengan 5, maka di sini 3 modulo berapa? 5. Ini sudah posisinya sudah lebih kecil dari 5, maka dia adalah residu apa? Residu kita kurangi dengan 5, dia kan sudah negatif nih, maka dia adalah residu terkecil yaitu 3. Maka di sini kita simpulkan bahwa Y-nya, jadi Y-nya itu sama dengan apa? 3 plus berapa? 5K. Itu Y-nya. Oke, Y-nya adalah 3 plus 5K. Ini cara yang kedua. Nah, sekarang kalau di sini K-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Oke, Y sudah ketemu, maka tugas kita adalah mencari X. Caranya substitusi Y sama dengan 3 plus 5K ke persamaan. Tadi apa? 5X plus 2Y sama dengan 11. Ya, kita sudah punya 5X plus 2, disubstitusinya Y-nya dengan 3 plus 5K sama dengan 11. Maka di sini 5X plus 6 plus 10K itu sama dengan apa? 11. Maka 5X itu sama dengan 5 plus 10K gitu ya. X-nya adalah kita sederhanakan 1 plus 2K. Oke, X sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu. Jadi solusinya apa? Jadi solusi dari apa tadi? Solusi dari 5X plus 2Y sama dengan 11 adalah apa? X-nya sama dengan 1 plus 2K, Y-nya sama dengan apa tadi? 3 plus 5K dengan K-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Oh, hasilnya sama ya. Cara 1 tadi juga X-nya 1 plus 2K, Y-nya juga 3 plus 5K. Jadi dia itu solusinya 1, yaitu X-nya sama dengan 1 plus 2K, Y-nya sama dengan 3 plus 5K. Sama ya, sama. Kenapa sama? Karena di sini tadi kita perhatikan bahwa kalian perhatikan bahwa di sini karena FPB dari 5 dan 2 itu adalah 1 ya, berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini FPB-nya 1, di sini 1 membagi 11 ya. Dia mempunyai solusi. Karena FPB-nya 1, maka dia solusinya adalah tepat 1 ya. Tepat 1 solusi, yaitu apa? Yaitu ya tadi X-nya sama dengan 1 plus 2K, Y-nya adalah berapa tadi? 3 plus 5K. Makanya pada saat kita menggunakan cara 1 dan cara 2 itu hasilnya adalah sama gitu ya. X-nya sama, Y-nya juga sama karena dia hanya punya solusi 1 solusi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan cara 1, cara 2 hasilnya beda ya boleh. Kalau misalkan dia memang punya, kadang ada yang punya 2 solusi gitu ya. Ke contoh yang kedua, kalian diminta untuk menentukan solusi dari 6X plus 10Y sama dengan 4 ya. Oke, di contoh yang kedua ini sama seperti tadi, maka kalian harus mencari terlebih dahulu FPB-nya, dicek dulu ya. FPB dari 6 dan 10 itu apa?
FPB dari 6 dan 10 adalah 2. Oke, nah sekarang dicek apakah 2 itu membagi berapa? 4 atau tidak? Oke, membagi ya. Maka dia kesimpulannya apa? Jadi 6x plus 10y sama dengan 4 mempunyai solusi gitu ya. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah kita cari apa sih solusinya gitu ya. Kita cari cara yang pertama gitu ya. Cara yang pertama kita cari tadi menggunakan kongruensi ya. Tadi kan soalnya 6x plus 10y sama dengan 4. Kita ambil kongruensinya dari 6x. Berarti 6x itu kongruen dengan apa? Kongruen dengan 4 ya, bagian yang ini. Modulunya berapa? Modulo 10 ya. Nah sekarang tugas kita mencari x. Mencari x-nya gimana? Ya kita sederhanakan. X itu kalau supaya ketemu x kan kita bagi dengan 6. 4 dibagi 6 bisa enggak? Nah ini masih belum ya, maka kita cari lagi. Maka 6x itu kongruen dengan siapa lagi dia? Ditambah 10 berarti berapa? 14. 14 sudah bisa dibagi 6? Belum. Oke, tambah 10 lagi. 14 tambah 10 24. Bisa dibagi 6? Oh bisa, maka kita gunakan yang itu gitu ya. 24 modulo 10. Kenapa 24? Supaya nanti bisa dibagi 6 gitu ya tujuannya. Oke, nah sekarang X itu kongruen dengan, kita bagi dengan 6 yaitu 4. Berarti berapa? Modulo 10 ya. 4 modulo 10. Oke, nah sekarang kalian perhatikan 4 ini posisinya dia sudah di bawah 10 gitu ya. Posisinya di bawah 10, maka dia merupakan residu terkecil. Coba kalian kurangi 4 itu dikurangi dengan 10. Kan dia hasilnya sudah negatif 6. Maka dia adalah positif yang paling kecil. Ini yang kita pilih. 4 kongruen 10 ya. Maka di sini X-nya apa? X-nya sama dengan 4 plus 10K. Ya. Nah, sekarang X sudah ketemu, langkah selanjutnya kita cari Y-nya. Cara mencarinya gimana? Substitusi X sama dengan 4 plus 10K ke persamaan soalnya 6X plus 10Y sama dengan berapa tadi? 4 ya. Sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang 6 X-nya kita substitusi 4 plus 10K plus 10Y sama dengan berapa? 4 gitu ya. Nah sekarang berarti 24 plus 60K plus 10Y sama dengan 4. Nah ini berarti 10Y sama dengan berapa? Negatif 20 plus 60K. Berarti Y-nya adalah min 2 plus berapa? 6K. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang jadi apa? Jadi solusi dari 6x plus 10y sama dengan 4 adalah x sama dengan berapa tadi? 4 plus 10k, y-nya itu negatif 2 plus 6k. Dengan apa? Dengan k-nya itu adalah elemen bilangan bulat gitu ya. Nah sekarang apakah solusi ini benar apa enggak? Kalian coba aja substitusikan. Misalkan k-nya itu 0 gitu ya, berarti x-nya 4, y-nya negatif 2 ya. K-nya x-nya 4, y-nya negatif 2. Kita kembalikan ke soal. X-nya tadi berapa? Pada saat k-nya 0, x-nya itu 4 ya. Berarti 6 kali 4 itu kan 6 kali 4 plus 10 kali y-nya berarti negatif 2. 24 dikurang 20. Benar hasilnya 4? Oh betul. Jadi dia adalah solusinya. Gitu kalian ceknya gitu. Itu yang pertama. Nah sekarang yang kedua, kita mau mengambil dari cara yang kedua, bisa lagi gitu ya. Kita gunakan cara yang kedua gitu ya. Kan tadi ada dua cara gitu ya. Cara kedua kita mau melihat dari sisi siapa sih tadi? Sisi Y-nya. Ya, kan tadi soalnya adalah 6x plus 10y sama dengan 4. Kita melihat dari sisinya cara yang kedua ya. Maka di sini 10y itu kongruen dengan berapa? 4 modulo 6 gitu ya. Nah, kita tugasnya adalah mencari y-nya. Berarti nanti kan dibagi dengan 10 gitu ya. 4 dibagi 10 kan belum bisa. Nah, kita tambahkan dengan
6, berarti 4 ditambah 6, 10. 10 sudah bisa dibagi 10, sudah, maka cukup di situ 10 modulo 6. Berarti Y-nya itu kongruen 1 modulo 6. Gitu ya. Nah, kalian perhatikan bahwa 1 itu kalau nanti dikurangi dengan 6 kan dia sudah negatif, maka dia sudah positif yang terkecil. Nah, ini yang kita pilih gitu ya. Jadi apa? Jadi Y-nya itu 1 plus 6K gitu ya. Y-nya adalah 1 plus 6K. K-nya tadi elemen bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang tugasnya mencari X-nya. Substitusi Y sama dengan 1 plus 6K ke persamaan di soalnya. Tadi soalnya apa? 6X plus 10Y sama dengan 4. Oke. Nah, Y-nya berarti 6X plus 10, Y-nya dikali dengan 1 plus 6K. Nah, substitusi tadi ya sama dengan 4. 6X sama dengan plus 10 plus 60K sama dengan 4. Berarti 6X sama dengan 4 dikurangi 10 kan negatif 6 ya. Min 60K. Gitu. Nah, sekarang berarti X sama dengan dibagi 6 ya. Negatif 1 dikurang 10K. Gitu ya. Negatif 1 dikurang 10K. X-nya sudah, Y-nya sudah. Jadi apa? Jadi solusi dari berapa? 6X plus 10Y sama dengan 4 adalah berapa? Berarti Y-nya sama dengan 1 plus 6K. X-nya sama dengan negatif 1 min 10K. Dengan apa? Dengan K-nya adalah elemen bilangan bulat. Nah, ini beda ya dengan yang tadi. Kalau tadi kan X-nya 4 plus 10K. Nah, ini X-nya 1, negatif 1 min 10K. Boleh enggak? Ya, boleh-boleh aja. Nah, kita cek dulu. Benar enggak sih ini solusinya? Kalian coba substitusi K-nya dengan barang bilangan bulat ya. Misalkan saya di sini pilih K-nya 0 gitu ya. K-nya 0 berarti X-nya kan negatif 1. Y-nya 1 gitu ya. X-nya negatif 1, Y-nya 1 gitu ya. X-nya negatif 1 berarti 6 kali negatif 1, Y-nya 1 berarti hasilnya berapa? Negatif 6 plus 4, 10, negatif 6 plus 10, 4, betul nggak? Betul ya, berarti betul gitu kan. Nah, itu solusi yang lain adalah itu. Karena memang dia itu kalau kalian perhatikan bahwa tadi FPB-nya kan 2 ya. Maka dia solusinya kan 2 gitu ya. Oke. Tapi kalian pilih aja misalkan di situ solusi-solusi yang memenuhi. Jadi ada solusi-solusi lain yang memenuhi gitu ya. Solusi-solusi lain yang memenuhi. Oke. Gitu ya. Oke. Oh ya, sebelumnya maaf ya tadi sebentar. Tadi kan di yang pertama itu sebentar. Tadi solusi yang pertama itu kan ini. Solusi yang pertama itu yang cara pertama kan X-nya 4X plus 10K, Y-nya itu negatif 2 plus 6K. Bentar, sepertinya saya di substitusi ini ada yang keliru ya. 24 plus 60K plus 10Y sama dengan 6. 10Y itu benar ya, negatif 20. Ini kan sudah pindah ruas ke sini. Oh, ini negatif ya. Sorry. Ini negatif. Min 60K. Min 60K berarti di sini berapa? Y sama dengan negatif 2 min 6K ya. Min 6K bukan plus ya. Berarti di sini negatif 2 min 6K. Oke, negatif, udah maaf ya tadi ada kekeliruan. Jadi ini solusi yang tadi. Solusi yang cara pertama adalah ralat ya. 4 plus 10K, Y-nya negatif 2 min 6K. Solusi yang dengan cara yang kedua adalah 1 plus 6K dan X-nya negatif 1 min 10K. Oke, gitu ya. Jadi gitu persamaan diopentin di dalam kongruensi linier. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.